ahli musibah keluarga besar almarhum Bapak Budiono. Saya sering manggilnya Mbak Atin ya. Mbak Atinnya atau Bu Atinnya di mana? Di luar atau di dalam? Ini Pak, saya di dalam. Mbak Atin, kemudian kedua putri beliau Ananda siapa? Lola Lala dengan Maifa. Maifa Lala dan Maifa. Kemudian Bapak Ketua RT 15, Ketua DKM kita, para pengurus, tetangga-tetangga, Bapak Ibu, para peserta takziah. Malam ini kita bisa hadir bertakziah ke rumah duka ini. Takziah itu artinya memberikan semangat, memberikan doa-doa, memberikan ungkapan-ungkapan sehingga ahli musibah, keluarga yang ditinggalkan itu bisa sabar, bisa tabah, bisa tawakal, bisa kuat dalam menjalani ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, para peserta takziah, Islam itu di samping dianjurkan kita kalau orang terkena musibah kita bertakziah, kita datang, juga dianjurkan tahniah. Kalau tahniah itu orang bersyukur, orang berumah tangga, orang punya anak, punya cucu, nambah istri lagi enggak? Baru ini. Nah, itu namanya tahniah, ucapan selamat dari kita. Nah, malam ini kita bertakziah. Tentu harapannya terutama Mbak Atin dan anak-anak serta keluarga yang ditinggalkan ini betul-betul bisa tabah, bisa sabar, bisa tawakal atas musibah ini. Karena musibah ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini kan beberapa minggu ini malaikat Israel mitar di BSI ya. Berapa minggu yang lalu Ananda, adik atau teman kita Muhammad Rian, anak Mbak Atik, kemudian pindah ke RT 9 Pak siapa namanya? Pak Idrus, itu juga di rumah sakit Sayasi. Saya udah sampai di kampus belum dapat berita. Kemudian menyusul Bapak Budiono. Sudah 3 beberapa minggu ini. Nggak tahu kita setelah ini Israel siapa lagi yang mau didatangi. Pak Kosim jangan di pojok-pojok situ. Nah, saya sapa doang. Tenang Bude. Enggak, saya kan di pojok di situ. Ini jangan jauh-jauh, dekat sini gitu. Tenang Bude kita. Malaikat Israel lagi mantau ini. Kira-kira setelah ini siapa? Saya hanya negur saja, bukan berarti Pak Kosim gitu. Bisa saja siapa saja di antara kita ini. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, kalau azal itu sudah dekat, memang 40 hari menjelang seseorang meninggal, itu namanya itu di Lauhil Mahfuz itu jatuh. Jadi kira-kira nanti Bunita kira-kira jatuh enggak nama? Nah, kira-kira saja. Ya itu guyon saja ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kematian itu memang menjadi pelajaran terbaik bagi kita.
Jadi melalui kesempatan ini pertama kita sampaikan dulu ungkapan duka cita kepada keluarga besar almarhum Bapak Budiono ini. Batin dan anak-anak, ini adalah takdir dan ketentuan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, al-mautun wahid. Mati itu, kematian itu satu. Cuma memang asbabun kulli syai'. Ya. Jadi sebabnya itu bisa bermacam-macam. Ada orang yang meninggal karena memang sakit, ada yang kena kecelakaan, ada yang tidak ada sakit, tidak ada kecelakaan, tapi meninggal juga. Jadi macam-macam kematian itu banyak penyebabnya. Nah, oleh karena itu kita bagi orang muslim ya selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah memang yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menurut kita itu enggak baik. Ya, menurut kita tidak baik. Ya, coba saja terus terang, ya enggak baik. Ayahnya, bapaknya, suaminya, istrinya, adiknya, anaknya, cucunya meninggal, selalu enggak baik. Nah, kita manusia punya keterbatasan pengetahuan. Tapi Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan, itu selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Nah, justru kadang-kadang kesadaran itu muncul setelah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan setelah kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Nah, oleh karena itu pertama Mbak Atin dan kedua Ananda, ya, yakinlah inilah yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum ini alhamdulillah memang ya akhir-akhir ini cukup aktif di musola. Saya sempat pangling juga karena kondisi fisiknya sudah berbeda dengan sebelumnya. Ya, sempat pangling saya. Tapi alhamdulillah ya Allah berikan seperti itu. Nah, jadi kembali kepada tadi bahwa yakinilah bahwa inilah yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita bersyukur, tapi kita harus menerima. Harus ikhlas ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang begitu dekat dengan kita. Nah, semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu harapan kita yang pertama. Keluarga yang ditinggalkan betul-betul tabah, sabar, tawakal, kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Almarhum ini sudah selesai. Urusannya di dunia sudah berakhir. Ya, kesulitan, penderitaan, sakit, semua segala macam itu sudah selesai. Beliau sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lagi disesali. Kalaulah enggak seperti ini mungkin enggak ini, jangan. Ya. Itu memang takdir Allah sudah seperti itu. Ikhtiar sudah dilakukan. Ke dokter, ke rumah sakit, minum obat, itu kan ikhtiar semua. Usaha yang disuruh oleh agama. Toh pada akhirnya keputusan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita berdoa, ya Allah, saya sudah berusaha, sudah berikhtiar untuk berobat, berusaha, tapi memang inilah yang terbaik kau berikan ya Allah. Nah, saya ikhlas, saya rela atas kepergian suami saya, atas kepergian ayah saya. Nah, seperti inilah yang dianjurkan oleh agama Islam yang kita cintai, meskipun itu berat dan teramat berat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita para peserta takziah, saya katakan tadi
kematian itu merupakan pelajaran terbaik. Sehingga ketika Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Siti Aisyah, istri beliau, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas ya Rasulullah?" Nabi bilang, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Jadi gitu Bude. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Nah, artinya karena dia selalu mengingat kematian, dia mempersiapkan diri. Tadi kita sudah baca Yasin. Ada yang sering Bapak Ibu sekalian bacakan dan kita hafal itu mudah-mudahan ayat 65 yang tadi saya bacakan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu anggota tubuh kita itu yang bersaksi, yang bisa bicara di hadapan Allah. Ketika kita hidup di dunia, yang bicara itu kan selama ini mulut kita, kan gitu, mulut kita. Tapi nanti di akhirat mulut kita ini terkunci rapat. Makanya syair lagu Krisye itu, apa lagunya Pak Rudi? Enggak bakal tahu. Ada ibu-ibu yang ingat lagu Krisye itu? Tangan kaki Datang masa itu ya. Itu lirik, jangan lagunya ya, liriknya itu luar biasa dari Quran itu sesungguhnya. Itu kan yang menciptakan Taufik Ismail penyair. Krisye itu sempat gak kuat menyanyikan itu. Dan memang dia minta kepada Taufik Ismail itu untuk membuat syair lagunya. Luar biasa itu. Jadi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulut kita yang kita bicara biasanya itu nanti akan terkunci rapat. Nggak bisa bicara. Kita mau ngomong nggak bisa, sudah terkunci. Lantas apa yang bicara? Anggota tubuh kita. Kita mau protes bahwa kamu dulu pernah maling ya. Kita mau protes pakai mulut sudah nggak bisa. Tapi yang membenarkan itu adalah tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita yang bicara ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita kembali kepada tadi, kepintaran kita itu selalu mengingat kejadian-kejadian, mempersiapkan diri ketika kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru karena kita nggak tahu lah kapan kita akan mati, disitulah diuji. Kalau kita tahu semuanya ini akan mati, ya kita tahu kita semuanya akan mati, cuma tinggal waktunya kita nggak tahu. Saya tanya Pak Rudi, kira-kira datang malaikat Israel, Pak Rudi, seminggu lagi sampean mati ya, kira-kira gimana perasaan? Takut, susah, iya kan? Makan pun sudah nggak nikmat, tidur nggak pulas, gelisah, resah, gelisah. Karena 7 hari lagi akan meninggal. Justru kita stres kalau kita akan tahu beberapa hari lagi kita akan meninggal. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang tahu kita ini kapan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti yang namanya maut, yang namanya kematian itu kita pasti akan semua didatangi oleh yang namanya maut itu, kematian itu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian kalau kita cerita tentang kematian.
luar biasa. Orang kalau bicara mati itu, kematian itu, apakah dia ceramah, apakah nasihat, kan sesuatu yang menakutkan. Iya kan? Bohong kalau saya bilang, boleh kalau saya tanya, Bapak takut mati enggak? Oh enggak, semua kita takut mati. Oh Pak Rudi barusan saya tanya kok, gimana Pak Rudi kalau 7 hari lagi Israel datang menyampaikan, oh takut kata beliau. Semua kita takut. Nah, cuma apakah ketakutan itu hanya takut saja? Tentu enggak. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari kecil itu dinyanyiin sama bapak saya dulu. Sampai sekarang masih ingat. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan. Tukang tahu saya nyanyi begitu, dia pakai la katanya. Tukang tahu nawarin saya tahu di depan rumah saya. Saya bilang, bila Israel datang, dia ini salah kata dia. Salah itu. Emangnya Roma Irama salah. Lupa di saya. Kecoa pun ikut dengar. Udah Pak, tenang. Kecoa aja ketakutan, apalagi kematian. Coba kecoa aja yang dengar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apakah Quran, apakah hadis, apakah syair-syair lagu dulu maupun syair-syair sekarang itu yang namanya bercerita tentang kematian itu menakutkan kita. Lantas kalau sesuatu yang menakutkan, apakah harus kita hindari? Ya tentu tidak. Kita tinggal hadapi saja. Ya, tinggal memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya saya katakan itu hanya penggalannya. Sampai sekarang anak saya maupun saya gendong cucu saya, anak saya senyum-senyum ketika syair itu, Bapak kok lagunya dari dulu itu mulu. Saya bilang sambil gendong cucu wanita. Saya bilang, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Ini nyanyi ya Pak? Ya, nah tentu Bapak Ibu sekalian para jemaah, kembali kepada tadi, ya, anjuran Nabi SAW, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Nah, karena itu mari kita persiapkan diri kita. Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja barangkali Bapak Ibu para peserta takziah, ibu-ibu terutama keluarga besar almarhum Bapak Budiono, Mbak Atin dan anak-anak, sekali lagi melalui kesempatan ini, ya, harapan kami peserta takziah tabah, sabar, kemudian tawakal, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama Ananda berdoa, ya, Ananda berdoa, karena tidak ada hijab. Tidak ada yang penghalang kalau yang namanya anaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan dari ayah-ayah yang meninggal dunia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih minta maaf, kekeliruan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.